Ayo ya saudaraku, udah di day itu Oke, cek dulu. Udah kalah hebat belum? masih. Oke, hari ini kita mau ngurus berkas buat kawin. Doain lancar ya teman-teman. Ya seharian nih full. Oke, semangat dul. Hari kedua. Semangat walaupun badan pada sakit. Kapok dia, touring ya Allah, lemah kali ya. Oke, kita mau jalan. Guys, halo saudaraku. Kita udah hari kedua setelah semalam tadi perjalanan, kita udah cukup istirahatnya. Sekarang di jam 9:30 kita mau mulai ngurus berkas. Kita mau ngambil uang dulu. Dan jarak dari rumah ke tempat pengambilan ATM itu, pengambilan uang ke mesin ATM itu agak lumayan ya, jauh. Jadi kita mau ke sana dulu, baru ke RT RW dan semacamnya. Masih semangat dul? Banyak kempes nggak ya? Kok motor kayak tambah pendek? Oke teman-teman, ini suasana di kampung halaman saya nih. Aku dulu sering main bola di sini nih. Aduh kangen banget ya Allah. Ini kampungku teman-teman, tepatnya di Desa Lumingser, daerah Kabupaten Tangerang. Nah, agenda kita apa aja ini Dul? Agendanya, kita nggak pakai intercom sih ya? Agendanya? Ini kita mau ke nyari RT dulu, kita berburu RT karena kita nggak tahu rumah RT di mana. Terus, habis dari situ? Habis itu kita mau ke kelurahan ya. Ya betul, kelurahan. Mau ngurus apa sih, surat izin, numpang nikah. Numpang nikah. Masa nikahnya numpang? Terus? Terus kita kan jalan-jalan. Pokoknya kita temuin apa aja yang ada di sini. Betul. Pokoknya hari ini full pemberkasan sama healing. Ikutin terus keseruan kita ya teman-teman. Pokoknya tonton terus, jangan bosen-bosen. Karena ya iyalah bingung mau apa. Seru pokoknya. Ini suasana kampung, padahal ini weekday ya, tapi sepi banget jalanan tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Jarang banget kendaraan lalu lalang. Masih lengang banget. Syahdu pokoknya kalau di kampung tuh. Are you happy? Ya, Alhamdulillah. habisnya mau jalan-jalan besok. Iya, besok kita mau jalan-jalan ke Hari ini Gucci. hari aku ulang tahun. Oh iya betul. Dul, aku hampir lupa. Karena kemarin udah ngerayain duluan ya teman-teman. Aku tuh udah bawa kado, udah beli kue. Padahal niat awal tuh mau bikin dimsum tapi nggak dikontenin. Agak kesel ya sama PP dimsum yang deket Geria tuh. Karena aku udah nunggu lumayan, nggak lama-lama banget. Tapi mentanya habis. Hasil jadinya beli kue. Tapi nggak apa-apa ya overall di situ. Totally kita udah menunjukkan effort ya. Aku udah beliin kado dan ya Nabila Tusadia, Barakallahu fi umrik, happy birthday, selamat hari jadimu yang ke Dua-dua. 22 ya. Semoga nggak mendua anjay. Semoga tidak menjadi tua yang menyebalkan. Apapun yang dicita-citakan, diimpikan, dibutuhkan, diinginkan tercapai. Amin. Pokoknya yang terbaik buat dirimu. Nah, wishlist pertama adalah kita menikah di tahun ini. Asik. Nanti teman-teman YouTube, teman-teman Instagram, TikTok yang mau hadir di pernikahan kita, hadir ya, bawa apa ya? bawa duit yang banyak intinya mah ya. Gitu, ngamplop. Nanti kalau mau makan kita lihat amplop kalian dulu. Kalau ngasihnya cuma 25.000 nasi sama kuah doang. Gitu ya. Oke. Nah, ini suasana di Tegal ya teman-teman, sumpah. Apa namanya? Syahdu bet. Wow. Tuh. Apa? Aku tuh takut jatuh. Masih guys. Tuh. Ini ada Mandiri nggak? Nggak ada cuy. Kan mau ngambil uang cash aja jauh kali. Ingetin beli amplop juga ya. Jarak dari rumah ke tempat apa namanya ya, ATM itu bisa 10-15 menit teman-teman. Jadi dari ujung ke ujung, karena di desaku masih nggak pelosok ya, tapi masih jarang gitu, agak jauh.
Jadi kita dari ujung ke ujung. Dan selain itu agenda kita juga mau kulineran, kita mau makan makanan favorit kita kalau di Tegal ya. Syauto, teman-teman yang mungkin belum tahu itu soto ya, tapi pakai tauco yang asin gitu tuh nikmat banget. Makannya langsung antara nasi dicampur dengan sotonya, sekte jurjis lah pokoknya mah. Ini ada nggak? Nggak ada lagi. Ini ada item nggak? Nggak ada juga. Emang harus disingkilnya. Jauh kali ya. Hal yang paling dirindukan di kampung ya suasana seperti ini teman-teman, meskipun weekday, hari kerja, tapi lengang tuh. Ya. Dan cuma motor kita yang berplat B, yang lainnya G semua. Pada G emang. Pegel sikilmu? Aman ya. Juga naik. Mataku agak pedes sumpah, perih. Yang keadaan terlebih. Ini kalau nenek sama bibi udah nih, orang yang gak ada ntar ngomongin nih. Biasa buat kalau semak sia. Ya begitulah. Oke, kita skip dulu, nanti kita lanjut di kegiatan selanjutnya. 1 hour later. Halo bu. Gimana cuaca hari ini? Panas banget, matahari berasa ada di atas kepala. Anjir. Oke teman-teman, kita udah ngurus surat pengantar ya dari RT ke kelurahan, sama bikin N1, N2, N4 berketerangan belum nikah. Dan ternyata Pak Lurahnya masih ada keperluan ya di satu dan lain hal. Jadi kita harus nunggu dulu, belum bisa ke kantor urusan agama kau aja Barang, mungkin besok selambat-lambatnya. Kita lagi rest dulu, beli es teh di desa Keramat apa Pedes Lohor ini. Nah si ibu nih pasti ramai sih harusnya ya, karena lokasinya tuh panas banget, mantep tuh ya. Di kampung tuh cuacanya jos, panasnya jos. Jadi kalau minum es teh paling worth it. Warung Mama Nisa, penyelamat bagi kaum yang dikit-dikit es teh. Oke, habis ini kita mau lanjut nyari makanan ya di daerah Talang, Sauto, sama jajanan yang lain. Pokoknya pantau terus. Saudaraku, sekarang kita lanjut perjalanan mau berburu kuliner makanan khas Tegal. Kita lewat daerah Jalan Raya Singkil namanya. Nih di sini tuh mantap cuacanya ya, panasnya tuh merata. Bekasi aja kalah sumpah sama Tegal. Kita mau nyari sauto ya, makanan khas Tegal, soto yang terbuat dari tauco. Nah jalanannya tuh lewatin sekolah SMK saya dulu. Ini lewatin sekolahku dulu. Aku udah pernah cerita belum sih? Nah ya. Ya ini suasana di Tegal Kabupaten ya teman-teman tuh. Ramai sekarang, udah banyak pedagang. Ini daerah Terminal Adiwarna. Warga Tegal pasti nggak asing di jalan ini. Jalanannya tuh nggak terlalu lebar ya, jadi buat slip-slipnya agak. Kalau kita biasa di daerah kota gitu, Jakarta, Tangerang yang agak luas, di sini tuh lebih sempit. Jadi agak susah. Kamu mau otak-otak nggak? Ya. Lemas banget kak. Doi itu lawannya cuma satu ya, itu Panser. Ke sekolah di sini masih masuk ya? Ini BP. Nah ini sekolahku tercinta teman-teman. Kok jadi begini ya? Kusut banget nih, SMK Islamia. Pak siapa ini ya? Aku lupa namanya. Wih. Oh ini bengkel sekolahku nih, tutup hari ini ya. Ya Allah kangen banget deh. Dulu aku suka ngetem di sini nih sayang. Mana ya? Lupa lagi. Kok udah berubah banget ya? Udah berubah banyak teman-teman, sampai saya jadi lupa. Nah kita ada di pertigaan apa ya ini? Desa Kalimati. Ada masjid besar di sini yang biasa dulu saya pakai sholat Jumat waktu masih SMK ya. Suka sholat Jumat di sini. Ini jalan kaki dekat. Ini dulu aku sering sholat Jumat di sini sayang. Nah ntar kita beli otak-otak ini ya.
Jos. Belok kiri. Oh maaf. Maaf. Kukira belok kiri gas terus. Oke, kita menuju ke tempat makannya. Satu hal yang bikin Ndul kurang excited adalah panas. Nah, itu ada tahu aci ya, makanan khas Tegal. Mungkin nanti kita juga belilah buat oleh-oleh buat tangan mamah di Tangerang. Kalau kamu lihat sauto tulisannya sedap malam, ngomong nggak, Ndul? Budak dia ternyata. Untung cantik. Nggak banyak yang berubah kalau di jalanan sini ya, masih sama. Tuh, ada pusat oleh-oleh, pengrajin poci, terus ini ya barang-barang perabotan. Tuh lagi ada tahu aci lagi. Memang khas banget tahu aci itu di Tegal ya. Bisa jadi salah satu opsi teman-teman kalau mau bawa oleh-oleh khas Tegal selain tahu aci, oleh-oleh yang lain ya. Tahu aci bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman yang ada rencana buat berwisata di sekitar Tegal dan sekitarnya. Pesan nggak nyampe-nyampe ya. Mana ya? Later. Hari ini kita mau jadi food vlogger dulu ya. Ini kita makan apa sih namanya? Soto. Namanya apa? Nama ininya? Sauto. Sauto. Oh. Hari ini kita mau jadi food vlogger dulu. Ini kita mau makan sauto. Sauto. Ini dalamnya kayak tauco gitu, ada ayam-ayam, ada yang campur. Ini segini seporsi. Kalian jangan tanya ayam nasinya di mana, nasinya ada di dalam. Sebenarnya ini bukan sekte aku sih, nasi digabungin, tapi ini udah dari sononya begini, gimana dong? Kita mau makan dulu bersama ayam bebek. Nah, halo guys. Kita mau makan Lantai. Mau pesan yang apa? aku pesan yang daging, kamu yang campur ya. Makannya harus pakai apa? Pakai sambal. Ya, yang sambal boleh. Mau ininya doang original juga enak. Jadi di sini tuh saya bisa milih opsi isian dagingnya ya teman-teman. Bisa ayam, bisa babat ataupun daging. Nah kalau saya milih dicampur. Kamu dagingnya? Iya. Oke. Kamu Mari. campur tuh ayam Ya sama ayam, ini. babat sama daging ketiganya. Sambalnya rekomensi. Sambalnya enak. Susah makannya, penuh banget. Karena posisinya penuh banget ya, kelihatan ya di kamera ya. Yuk, mari makan. Kita coba originalnya dulu. Ya, agak kurang asin nggak sih ini ya garamnya? Nanti garam ya? Nggak ada bos. Kan lada putih. Oh iya garam sih. Aku sukanya yang asin-asin. Ini kurang asin di mulut. Belum adu kali tautonya. Nggak tahu ya. Porsi ini tuh murah ya buat semangkuk. Cuma di 25.000. Susah Buat banget. aduknya. Karena penuh banget. Penuh, selain penuh ya maksudnya memang ukurannya begini ya. Nasinya tuh dicampur sama di sotonya langsung. Oke teman-teman, kita lanjut makan dulu.
3 days later. Oke, pagi nih, siang ini udah jam 10:30. Kita mau ke Guci. Ya, kita mau pamitan dulu sama Lik Ani. Tadi udah sama Mbah. Assalamualaikum. Kan pamit. Lebu konten. Ya, kan maring Guci sit, pengine mangkat. Sepatune tanggung. Ini Om Rinto, anaknya. Ini Lik Ani yang luar biasa ngasuh saya sejak kecil. Jaluk ngapurane pamit ya. Ya, hati-hati ya. Say hi dong. Dik, makasih ya. Pamit. Ayo Lik, pamit sit ya. Hati-hati ya. Sing sehat. Akhir bulan kana ya. Ya wis. Kok ntar kalau mau itu bareng ke Julpah, malu kalau sendirian. Ya wis. Ya Lik, pamit ya. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Ayo, saudaraku. Kita udah pamitan sama Lilik-Lilik dan yang lain. Sekarang kita mau kemana? Oke. Kondisi motornya kotor bet. Anak. Oh, kondisi motornya. Nah. Ya Lik, say hi Lik. Pamit ya. Makasih. Iya. Lik, mangkat Lik. Yo, kita salamin semuanya. Lebu konten Lik, nonton YouTube ku. Hati ya. Iya Lik, makasih ya. Terakhir, kita pamitan nama nenek. Mbah, lebu konten Mbah. Dadah. Ya udah, hati-hati ya. Dadah. Anu ya istirahat, ngantuk. Siap. Siap. Oke, kita mau prepare dulu. Oke. Ayo saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siang ini sekarang udah jam 10:47. Kita udah pamitan sama Mbah, Nenek, Lilik-Lilik dan yang lain. Kita sekarang menuju ke objek wisata Guci, agenda utama kita. Dan kita mau ngisi bensin dulu, ngambil cash buat persiapan. Perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam ya, lambat-lambatnya 1,5 jam lah. Di hari Jumat mungkin nanti saya sholat Jumat di jalan atau di Kodo sholat duhur. Gimana, Dul? Masih semangat? Masih ya. Ini yang dia tunggu-tunggu dari kemarin. Karena kita mau ke Guci Forest dan Pancuran 13. Pokoknya ikutin keseruan kita ya. Dan ya, sebelum mengawali perjalanan kita di siang hari ini, demi kelancaran dan keselamatan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah perjalanan kami, jauhkanlah kami dari segala bentuk mara bahaya dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, polisi dan semacamnya. Kita bisa menikmati wisata, kemudian pulang ke Tangerang dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik aku, Nabila, dan motor sehat, aman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Mbah dan Lilik-Lilik yang sudah nge-treat kita, servis kita dengan sebaik-baiknya. Kita ngerepotin mereka banget selama beberapa hari kemarin. Dan kita nggak bisa ngasih banyak hal. Intinya sehat terus buat Mbak dan Lilik-Lilik di rumah. Sampai jumpa di hajat kita berdua nanti ya dulu ya. Amin. Oke teman-teman, saya skip dulu videonya. Nanti kalau udah lanjut OTW ke Guci, kita
record lagi. Oke, sekarang jam 11, cuacanya agak mendung dikit. Kita OTW kan ke arah Gucci Forest. Perjalanan sekitar 1 jaman. Ya. Yuk doakan lancar. Kita lewat daerah jalan 2 ya, bukan jalan utama di sini seingatku. Lewat lampu merah Singkil. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, ciao. Cuacanya lumayan teduh, jadi enak ya. Saya belum pakai sarung tangan. Aduh, udah kuning aja, tanggung. Ini nih rutinitas orang Jawa tuh, ngarit-ngarit, seru ya. POV-nya bagus nggak sih? Bagus. Gimana Dul? What do you feel? Better ya? Lapar? Belum ya, ntar kita cari makan yang mantep-mantep lah. Tinggal fokus di perjalanan aja ini mah. Ini ngelewatin yang semalam kita lewat tuh, yang kita beli ketan apa tuh semalam. Nah kurang lebih kayaknya lewat pertigaan situ. Kita arah ke, ada nanti Koramil, julukannya itu ini patung Manunggal. Ada batu yang dituncep pakai pisau keluar darah, Seng. Iya itu batu buatan. Nah dilihat ya, itu kalau di sini warga sini nyebutnya Watu Tunjelep. Nah ini terkenal nih sate kambing Batibul, Seng. Dia tuh pakai kambing muda, jadi dagingnya empuk. Iya ya kayak hanjawar lah gitu ya. Harganya mungkin sarser. Ada lagi sih di jalan utamanya itu namanya ini Batibul. Batibul apa? Cempelemu kok Batibul lagi. Cempelemu. Oke guys, karena beriringan dengan banyaknya agenda kita, jadi belum sempat nyuci si Black nih ya. Nmax kesayangan kita belum dicuci. Paling nanti besok sebelum pulang lah biar ganteng maksimal, karena jujur li kurang suka kalau perjalanan jauh kondisi motor nggak ganteng, karena kita yang naik udah ganteng banget ini. Aduh, nyampe sini malah panas sial. Sarung tanganku masih ada kan? Oh, aman ya? Kesleting nggak? Nggak jatuh kan ya? Si lengkap. Oke, anjir. Nah ini namanya daerah oh iya lupa ya, sering-sering dikontrol aja. Ini daerah apa lu? Oh itu batunya, kita ternyata diarahin ke sini lewatnya. Kita nanti lewat Slawi. Jadi 3A ekspedisinya berapa hari perjalanan ini? 4 hari 3 malam ya. 3 hari 2 malam kok 4 hari. Ntar kalau ngomong 4 hari 3 malam ketahuan check in. Jadi selama 3 hari 2 malam ini banyak tempat yang sudah Bila lalui ya. Di Pantura kemarin lihat Indramayu dengan fenomenanya, lihat Subang dengan fenomena jalanan amisnya. Terus sekarang kita bawa dia kemarin ke Tegal Kota juga. Terus sekarang kita bawa ke daerah Slawi dan Gucci ya, Bila dalam 3 hari mengunjungi berbagai tempat, karena ini adalah stok liburan kita selama 1 tahun. Dirapel langsung selama 3 hari ini ya teman-teman. Jadi nanti besok sebelum nikah kita nggak kemana-mana dulu, karena masa apa ya nyebutnya? Ya itu pamali katanya, khawatir terjadi yang iya gitu. Jadi kita stay di Imah aja gitu, berhemat karena kita udah banyak pengeluaran di beberapa hari ini. Oke, nikmati terus, tonton terus perjalanan kita. Ini sudah sampai di daerah, kalau nggak salah dulu ya namanya Harjosari gitu, tapi nggak tahu ini Kidul Wetan atau mana gitu. Kalau di sini tuh rata-rata pengendaranya tuh kayak nggak punya rem, posisi nanggung nih masih digas aja gitu. Mantap memang warga Tegal ya, luar biasa.
Tegalak-alak emang. Teduh kan, Seng? Ih. Teduh jalannya. Tuh. Nanti kalau udah sampai area Gucinya, Bojong belum terlalu dingin sih. Ntar kalau udah di Gucinya tuh dingin. Kita 2 kali bayar ya di gate pintu masuknya kalau nggak salah tuh per orang 13.000. Nanti kalau mau ke Guci Forest bayar lagi. Oke, kita next dulu karena nggak ada obrolan nih. Bila juga diam aja. Nanti saya record lagi kalau udah sampai di daerah Guci. Oke, kita udah ngelewatin Harjosari. Ini dekat sama, kita lewat belakang, nggak lewat depan Slawinya. Ini arah Gor Trisanja. Nih sebelah kanan kalau nggak salah ya. Apa depan lagi ya? Oh iya bener nih. Nah nih teman-teman, ini tuh kolam renang Trisanja sama stadion Trisanja yang dipakai buat home base-nya tim Persekat Kabupaten Tegal yang main di Liga 2 kalau nggak salah. Ya. Nah dulu aku zaman SMK tuh Seng, jadi kolam berenangnya di sini. Karena aku pengelola kolam renang, jadi bayarnya murah. Cuma 6.000 kalau nggak salah. Murah banget, nggak tahu sekarang ya. Itu. Kita sering nih lewat sini. Ini di sekitar sini kalau nggak salah ada sekolahan Binanusa deh, Binus kiri jalan depan lagi. Nah kita udah daerah Slawi nih harusnya kalau lewat depan. Ada alun-alun Slawi gitu ya. Apa ya namanya ya? Taman apa ya? Lupa aku. Itu sentranya. Sering buat food court gitu. Nah, nih Binus. Kalau di sana kan terkenal Binus ya. Tuh, Slawi Kota, Brebes, Jakarta kanan. Nah, kita sampai di pemerintahan Kabupaten Tegal. Loh, gapuranya keren ya. Ini obor karena di sini terkenal banyak melahirkan para atlet sabung ayam. Alhamdulillah cuacanya cakep guys, teman-teman ya. Di Bandung. Pernah ke Bandung, Kak? Ya, next tour kita OTW Bandung ya teman-teman. Braga, Pengalengan, Ciwidey selama seminggu naik NMAX. Honeymoonnya kita ke Bandung rencananya teman-teman, pakai NMAX. Jadi sebetulnya kalau Bila tuh udah kuat ke Tegal kayak gini, ya kurang lebih jaraknya sebetulnya lebih pendek ke Bandung sih dibanding ke Tegal. Jadi artinya dia sanggup sebetulnya. Cuma kata dia kalau naik motor doang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau naik mobil sama aja. Jadi teman-teman bisa narik kesimpulan sendiri ya. Yang nakal siapa gitu. Kalau Apip mah lempeng-lempeng aja. Lagamu istighfar. Nggak bercanda ya teman-teman, soalnya kalau nggak gitu kita ngantuk nih di jalan. Soalnya semalam saya kurang tidur, saya tidur jam 2. Kasihan si Bila tuh ini, dia susah banget buat tidur di tempat baru ya. Anaknya tuh serba picky gitu ya, picky Prasetyo. Nah, sudah habis pepohonannya, tersisa ini. Oh, berubah banget loh. Sumpah aku udah lama nggak kesini tuh. Jadi banyak bangunan di sekitar. Iya, pengadilan agama tuh. Yang Kristen di situ juga kah? Kan agama ya, bukan pengadilan agama Islam. Lupa aku. Berarti kalau yang nonis nanti hakimnya ini non juga gitu. Nah, ini dia. Alun-alun Slawi, Hanggawana. Artinya apa tuh? Hang, hanger, gagah, wan, menawan, apa sih anjing udah tua bet. Nih alun-alun Slawi memang tidak seramai alun-alun Tegal ya teman-teman, tapi tetap ya pengelolaannya lumayan lah segini mah, bersih, enak nih kalau pagi-pagi buat lari culture. Tuh banyak pedagang kaki lima di sekitarnya. Nah ini kalau ngurus SIM lewat sini nih biasanya tuh depan sana. Ngurus SIM, pajak,
motor gitu, kendaraan. Ini kita motong jalur. Nanti ada namanya aduh, ini sebenarnya rumahku nih. Kita lewatin daerah namanya Lebak Siu. Itu sentranya tukang martabak Bangka, Seng. Lebak Siu. Sama aja. Enak sih. Terus ada satu daerah sebelum Guci ya. Guci kan lewat apa mana sih? Tuwel. Nah, itu ada satu daerah namanya Bojong. Bukan Bojong Nangka ya, Bojong Nangka mah di Tangerang. Nah, ini Bojong doang namanya. Oke. Kita sudah nyampe di daerah Kalibakung. Ini namanya Kalibakung. Tadi udah ngelewatin pertigaan Yumani. Sekarang kita sudah sampai di daerah Kalibakung. Ini jalanannya mulai tanjak menanjak, turun menurun ya teman-teman. Asoy lah. Dan sudah mulai kerasa ya belum dingin banget tapi agak dingin gitu ya. Betul, sejuk. Sambil ada view di sekitar. Cuma memang ini ya minusnya di daerah sini jalanan tuh begini teman-teman tuh. Banyak lubang dan ini kan bukan jalan raya nasional ya. Jadi masih milik Pemda mungkin. Jadi pengelolaan jalannya masih kurang bagus ya. Jadi mohon ya Bapak atau Ibu Dewan Pemerintah Kabupaten Tegal, karena Guci merupakan salah satu sektor wisata unggulan yang ada di Kabupaten Tegal, mohon dikelola dengan baik ya jalannya, karena bagi saya Guci itu potensial banget, tapi kalau akses jalannya seperti ini nih cukup membahayakan, terlebih kalau malam hari pun minim penerangan gitu. Beda dengan daerah Puncak Bogor, itu kan jalan nasional tuh, lihat sebelah kirimu tuh. Nah, ini ya masuk angin dikerok. Kan ini jembatan LGBT namanya. Pelangi. Nah, dulu aku suka foto tuh. Oh, airnya lagi kering ya. Harapan saya hujan tapi malam hari ya, biar syahdu gitu. Tidak. Mau ngapain? Lupa. Enggak ya teman-teman, kita lagi bercanda. Oh iya, di sini tuh ada angkutan juga ya dari Slawi mengarah Guci nih tuh. Jadi buat teman-teman yang nggak punya motor backpackeran terus pengen ke Guci, bisa ada transportasi umum ya. Ada travel, ada angkutan seperti ini. Saya nggak tahu harganya berapa, tapi rutenya tuh dari Slawi bisa sampai ke Guci. Nikmat ya perjalanan teman-teman. Jadi di Guci tuh asoy jalanannya. Apalagi dulu saya punya temen ya, sekarang udah lama nggak pernah kontekan. Itu tinggal di daerah Bumi Ayu, Kampung Naru. Sana itu jalan ke rumahnya lebih syahdu ketimbang jalan ke Guci. Itu ngebayar banget Dul. Jadi kalau kamu ke situ pasti bakal teriak-teriak karena plong semua apa ya, hasrat di dada tuh kayak yang wah, karena spot jalannya cakep banget. Jalannya sudah semakin menanjak ya teman-teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati di sini. Tuh ada pemandu lalu lintas, ini belokan Sitinjau Lawik. Tuh cukup menanjak. Itu mah daerah ini Sitinjau, ini mah Guci. Tapi katanya emang pernah ada. Bapakku pernah jatuh di sini sama mama sama Kia. Tapi nggak tahu tepatnya di mana ya. Kesannya motorku ngeden banget ya. Padahal emang sengaja nahan gas gitu, nggak dibetot. Karena pengen nikmatin jalannya aja teman-teman. Nggak mau buru-buru banget. Karena sisa 20 menit lagi tuh cepet. Buat kita yang udah nerabas 8 jam perjalanan. 8 jam kita tempuh selama 12 jam ya teman-teman kemarin. Perjalanan pulang rest kita udah 4 jam sendiri. Sebetulnya restnya tuh cuma 2 jam. 2 jam sisanya ngaret karena macet di daerah Jakarta, Cikarang, Bekasi Cikarang situ. Sebelum menuju ke Karawang, jadi lama. Nggak apa-apa, untuk kelas awalan udah cukup bagus. Berhubung ini hari weekday, Jumat, jadi jalanan terpantau tidak terlalu ramai. Mungkin besok ya, kayaknya sudah mulai ramai pengunjung mengarah ke Guci.
Udaranya semakin terasa dingin ya, Dul ya. Nah, Syahdi. Betul, dia anaknya anak kulkas emang. Tuh ya, teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali lubang-lubang. Tuh. Nanti agak ke atas lagi view-nya makin cakep nih di atas. Iya, betul. Lubang emang susah kelihatan kalau malam gelap gitu ya. Ngeri gitu, ngeri maksudnya ngeri ngehantam gitu kan. Sayang pelek motor, sayang klakernya gitu, bearingnya. Ini belum sampai desa yang namanya Desa Bojong. Nah, di situ ramai. Nah, kita kalau mau ke Prabalintang lewat sini, kiri. Ke sana. Yang ada di konten IG ku Reels itu yang bareng Kia. Aku ke situ. Itu bagus buat priwet, buat santai-santai. 1 hour later. Kita mau on the way ke destinasi selanjutnya. Apa namanya? Gucci Forest. Kita mau berendam air panas. Wey. Habis itu nanti baru pulang kita makan. Kayaknya makan nasi. Jalan dulu nih videonya. View nggak ada view sih. Tapi ini udah mulai terasa dingin. Kok terasa ya begitu sih? Masih dingin ya. Udah mulai dingin. Tadi nggak begitu dingin, tapi sekarang udah dingin banget. Kayak motor aku balik berisik ya. Harus dicuci. Motornya berisik banget. Oh. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita OTW dulu, cuma 4 menit sih. Sebetulnya lihat view-nya. Widih. Hari ini hari terakhir kita jalan-jalan di Tegal setelah kemarin mengurus berkas-berkas KUA, dan tadi pagi kita masih harus pergi ke KUA karena apa sayang? Karena kita belum dapat surat yang kita butuhkan. Tungguin ya. Yaudah. Nih kita udah nyampe. Udah masuk. Udah. Belum. Udah deh. Aduh, jalannya. Aduh. Ini jalannya guys. Coba ini kita udah masuk ke area. Wow, ini penginapannya kali ya. Iya. Kayak di puncak. Kayak di puncak guys. Gimana? Nah ini tuh banyak. Walaupun udah lumayan rada beramai ya. Iya. Kita mau foto dulu di depan nggak? Yuk. Nggak dingin? Ih tapi kok tadi itu dingin. Gimana? Di Ya, harusnya. udah siap belum? Jalan-jalan ke Gucci Tegal. Masih ngantuk. Apa ya? Orang ringan. Kita mau ke loketnya dulu. Oh, tiket masuknya 28.000 sayang. Ini harga tiketnya. Parkir motor goceng. Itu kita sini mau beli tiketnya. Berenang maksimal sampai jam berapa? Oh, aman berarti. Kira Tiket. Motor? motor. Satu. Bisa Kris ya? Kita bayar dulu di sini Berarti kalau bisa di Jumat cash masuknya atau tiket QRIS. weekend. Oh, sama. Biar bos besar yang bayar dulu. Kita udah beli tiketnya. Ini kok nggak ada tiketnya, cuma dikasih setruk doang. Kirain dikasih. Harganya. Nah, harganya berapa? Berarti per orang 30. Oh iya 28.000 28. kali 2 56.000 sama parkir motornya 5.000. Heeh. Nih guys, kita kayak lagi di kerajaan Majapahit gitu. Kita mau tadi sini, aku mau foto di sini.
Iyalah, Ini tesnya. nggak usah. Freeze tadi. Kameranya nge-freeze. Ini cakep nih. Mending foto di sini. Jakarta aku mah tuh di situ. Ya udah aku fotoin atuh. Nah, udah jalan dulu. Aku udah jalan dulu. Oke nih, gate pintu masuk. Setelah pembayaran tiket tadi, di sini kita bisa berenang sampai jam 11 malam tuh. Beka-beka melar dah tuh ya. Gimana? Excited? Iya. Mau ngapain Anda? Oh, kungkum. Kungkum berendam. Nah, fotoin aku di situ. Iya. Mau ngerendam mau ngerendam telur. Tuh, selain spot renang, di sini ada ATV juga penyewaan. Ada glamping di sana di atas, villa dan yang lain. Sini kamu aku foto. Dia excited banget tuh. Sama ada ini. Sini aku fotoin. Oke. Kita mau foto-foto sebelum berenang. Tuh dua. Neok ya, biar agak kelihatan mukanya. Nah, lagi madep sini. Geser sana dikit. Nice. 1 2. Lagi 1 2. Last. Sip. Oke. Ini bentuknya seperti candi gitu ya, spotnya. Di sana ada banyak pohon. Ayo. Ramen dong. Kurang sore kita. Kurang sore. Nah. Ada banyak spot pilihan teman-teman, bisa di kolam anak, kolam dewasa. Emang kompleksnya ini doang deh kayaknya. Kayaknya beda candi-candiannya deh. Ah, emang ya? Ini doang. Emang iya doang spotnya. Kita mau naruh barang di mana? Penuh semua. Kita mau langsung liburan. Bebas. Kita mau berendam dulu ya. Nanti kita lanjutin. Oke. Kita starter pack-nya udah ready banget ini buat nyemplung. Tuh. Dia juga udah excited banget ya. Ini ya spot untuk berendamnya itu. Jadi ada kolam dewasa, kolam sini. Setiap apa itu kocinya ya, ada air panas yang ngalirin, airnya panas ya. Terus kolam untuk anak-anak sendiri juga ada. Kita pikir di jam-jam segini tuh udah nggak ramai ya, ternyata masih ramai dan berpotensi semakin ramai. Ya bergantian sih, ada yang baru datang kayak kita, ada yang udah selesai keluar. Kita lagi nunggu momen dulu nih, nyiapin diri buat nyemplung habis ini. Oke, ikutin terus keseruan kita. Kita lagi meyakinkan diri untuk baklung. Kamu nggak ikut aku? Iya. Jangan kecemplung ya, ada mic-nya soalnya. Lagi. Kasih dulu cepet. Jadi gimana? Kamu nyemplung ya? Sama-sama. Enggak terlalu 140. Halo guys. Ini kedalaman di 140 cm kita udah nyemplung. Asal jalan aja, enggak lempang ya. Nah, gimana bos? Aku setting di 4K 30 fps sambil sesekali dipantau barang-barang kita ya. Jangan los aja. Nyeplak nggak coba? Enggak sih. Ini nggak bisa ini lagi emang. Are you happy? Iya, tapi kayaknya kayak kurang anget. Kurang hangat. Kayak anget-anget. Nah, kita ada di sekitaran candi. Ini lumutnya tuh ngasih kesan natural gitu ya. Nah, ini lumayan nih, Sayang. Hangatnya. Lumayan. Coba ya. Maaf ya. Kita mau bikin sinematik. Dia mencari yang panas, ngerebus sendiri kita. Kita mau coba tengok yang ini kolam renang dewasa. Di situ ada tata tertib ya.
Dilarang makan dan minum, dilarang mandi di kolam renang dengan sampo dan sabun mandi. Nggak boleh minum-minum, ya aman ya. Kita awas jangan di depan perosotan. Dalam ya? Perosotan, jangan di depan perosotan. Oh ini mah masih standar sayang tuh, nggak yang dalam-dalam banget. Weh, dalam. Gimana coba? Coba aku. Aku tadi pegang. Ya. Segini sih ya. Sudah ada. Iya, sudah ada. Tapi di sini sepi. Ya aja dalam. Oh, pancuran tuh. Ngapain lu, Bu? Makin rame ya? Halo saudaraku, semangat pagi. Kita masih ada di objek wisata Guci karena kita mau mini trekking pendek-pendek aja. Kita mengarah ke gate pintu masuk Pancuran 5 dan Pancuran 13. Kita mau nge-review kondisinya di pagi hari, plus kita juga mau ngeliatin ke teman-teman gimana kondisi Taman Wisata Alam Guci khususnya di Pancuran 13 yang yang beberapa bulan yang lalu ya telah terjadi musibah banjir bandang ya. Jadi kita mau memperlihatkan pasca banjir plus apa dampak yang dialami oleh UMKM atau pedagang sekitar, karena jujurnya dari kemarin itu kondisinya sepi ya teman-teman, beda banget sama Guci beberapa ya 1 tahun yang lalu waktu saya masih berkunjung ke sini itu tuh rame. Nah di sini masih terdapat pedagang-pedagang ya di pinggiran sebelah kanan, gorengan, es kopi, sate ya kalau itu agak siangan dikit udah buka. Dan di sebelah kiri saya ini ada trek jalur untuk penunggang kuda, dan ini manusia anomali kita kagak mandi. Karena untuk cuaca sih sebetulnya masih lebih dingin mana Dieng, Puncak ya, tapi memang Guci itu tetap jadi destinasi utama ketika kita mau main di daerah Tegal gitu. Oke, kita menuju ke Pancuran. Kemarin kita udah kesini ya, tapi kondisinya rame gitu, jadi kayak terbatas, kita mau explore kemananya terbatas. Jadi, baru kali ini kita mau explore ke dalam gitu. Ikutin terus keseruan kita ya guys, sambil kita nanti mau beli oleh-oleh buat mama gitu ya. Dan di jam segini udah ada beberapa yang datang pengunjung, dan udah ada beberapa pedagang yang buka. Mungkin Jalan-jalan ke jadi puncak, Bang. ye Pak. 10.000. Nah tersebut ya, di sini menyediakan jasa ojek juga buat ke puncak plus curug, dan jam segini udah lumayan ramai ternyata. Sepertinya kita yang kesiangan. Ayo, tapi nggak mandi loh ya. Nah, ini ya teman-teman, pasca terjadinya banjir, tuh dilarang masuk dan beraktivitas. Banjir, tapi boleh sih. Ini dampak positifnya adalah gate Pancuran 13 itu jadi gratis. Ya, negatifnya ya porak-poranda gitu, tapi kesan alaminya lebih bagus. Di sana pemandian air panasnya alami, curugnya jadi lebih pendek. Ini ya POV setelah terjadinya banjir bandang kemarin. Jembatan itu juga rusak, baru diperbaiki seperti ini. Di sini tanahnya semakin turun ya teman-teman, tuh semakin turun. Pipa-pipa saluran air nampak tidak beraturan gitu. Kita lebih mendekat. Liatin dulu.
Kita mau main air. Boleh. Ini lebih panas dulu. Sana dulu yuk. Kayaknya kita ini deh. Gulung kaki. Basah juga nggak apa-apa lah. Nah, ini kondisi terkini pancuran 13-nya teman-teman. Jadi pancuran 13 yang dulu tertata dengan rapi, ini kondisinya sudah hancur ya. Memberikan kesan alami. Hah? Ini nggak apa-apa. Ayo. Basah juga nggak apa-apa. Basah juga nggak apa-apa. Enak kan? Nah, sok kamu depan. Celanaku morot anjing. Oke, kita mau ke sana ya, ke curugnya, pemandian curug. Intinya seperti ini ya teman. Tuh bentuk, wah dia pakai sempak doang. Pokoknya ini kondisi pancuran 13-nya lebih alami. Nah, kita melewati bebatuan dan airnya tetap hangat, asli. Ya, airnya tetap hangat. Dan jauh lebih hangat dari pemandian kemarin yang kita tempatin. Cocok buat teman-teman yang pengen mandi air hangat di pagi hari ya di Gucci. Kayaknya ada orang ganti baju deh sih. Kita stop record dulu sebentar ya. Kita ya, suka nonton YouTube nggak? Suka nonton YouTube nggak? Nanti nonton YouTube kita. Yang nggak lihat. Masuk vlog kita, nggak ada. Berenang deh, berenang. Itu kamu metik ya? Nggak ada giginya itu. Giginya kemana? Metik. Kita lagi nunggu, kita mau ke sana setelah ini ya, kita mau ke sana tapi lagi ada yang ganti baju di situ, kita nggak enak. Jadi kita tunggu mereka selesai dulu baru kita ke sana. Ini ya teman-teman, spot pemandiannya itu banyak para pengunjung yang jam sekarang baru di jam 7 kurang tapi udah cukup ramai pengunjung. Ada yang mandi di spot pancuran 13, ada adik-adik nih di kolam sini, ini juga udah cukup anget buat mereka. Ada ibu yang lagi pada sampoan mandi seru gitu. Seru nggak di sini? Ah, seru orang nang kene. Seru. Ah, wis ping pira menek, wis ping pira mengguci. Mene sepisan. Nah, mene kia menek. Oh banyak. Berarti dulu sebelum kondisinya gini udah pernah kesini? Udah. Lebih suka kayak gini apa yang dulu? Nah sama. Pokoknya yang penting mandi ya. Iya, medok. Udah kelihatan tadi kayak udah jeruk. Kamu nyebut aurat. Ini maksudnya jangan terlalu tinggi, Bos. Gitu. Nah, habis ini kita mau sarapan apa? Nggak tahu. Pantatku kayaknya basah nih. Sempak tinggal satu nih, Bos.
Oke, teman-teman. Oh, udah selesai kayaknya. Kita naik yuk. Udah selesai kakaknya. Yuk. Enggak, kita ke situ doang. Kita mau menuju ke curugnya. Aduh. Nah, di sini juga bisa buat mandi ya teman-teman. Tuh. Tapi kalau yang tadi itu air panas, yang di sini air dingin. Nah, bisa. Sakit. Ini pakai sendalku nih. Nih. Susah ya. Yo, ada dua curug tuh. Enggak, ada curugnya dingin. Satu curug pertama, curug kedua. Keren sih. Nah, kita coba mendekat dulu. Nah, di sini juga banyak yang pada mandi-mandi ya teman-teman. Ke sono, lebih gampang. Bisa aja sih. Nah, dulu, dimana dulu curug ini posisinya tuh cukup tinggi ya teman-teman, cukup tinggi. Nah, pasca banjir, jadi menyisakan setinggi kurang lebih berapa ini? Mungkin 5 meter lebih sih kayaknya ya, kurang lebih 5 meter lah. Kalau di kamera memang nggak terlalu nampak tingginya, ini masih lumayan lah buat mandi-mandi. Banyak di sini juga bisa disediakan. Oh, ternyata di situ airnya panas, keluar air panas. Ini air dingin mengalir sampai ke hulu sana. Gitu. Ya, kesan alaminya lebih dapat ya teman-teman. Kamu mau mandi lagi? Mau foto? Oke. Kita mau foto-foto dulu, mau sinematikan dulu. Nanti setelah ini kita akan record lagi. Posisinya sepi ya teman-teman. Ini, Dul, ini airnya panas. Wih, panas. Enak. Nah, ini ya teman-teman. Selain di spot air terjunnya, ternyata di dekat sini itu ada sumber mata air panas yang mengalir secara alami tuh di sebelah sana. Kita lihat coba ya, mendekat ya. Dalam nggak ya? Nggak sampai dengkul juga. Nah, itu teman-teman. Tuh, kelihatan. Nah, airnya mengalir dari sana ke sini. Ini airnya hangat ya teman-teman, enak banget tuh. Tuh, enak banget, hangat. Terus di situ curugnya. Ini di sini belum terlalu ramai, masih banyak orang yang lebih milih di sana, gitu. Karena mungkin masih punya rasa khawatir ya akan terjadinya longsor gitu. Amit-amit, naudzubillah. Ini ya kondisinya teman-teman, masih belum ada perbaikan yang gimana-gimana. Jadi kita harapkan, kita doakan sama-sama semoga objek wisata Guci khususnya di Pancuran 13 ini segera berbenah. Jadi supaya minat wisatawan semakin bertambah ke depannya. Kalau saya sendiri jujur dalam kondisi apapun suka-suka aja, karena ini tanah kelahiran saya bangga dengan apa yang ada di sini. Di sana ada 2 curug yang mengalir ya atas ke sini. Bagus. Curug Peranakan gitu. Oke teman-teman, setelah ini kita mau ke pusat oleh-oleh sebelum akhirnya kita akan berangkat menuju Tangerang. Ikuti terus keseruan kita ya, sampai semua destinasi selesai kita kunjungi. Oke, stay tune. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Oke teman-teman, nggak jauh dari spot pemandian air panas tadi sama curug itu banyak pedagang UMKM ya, dari mulai gorengan. Kita beli somai ibu siapa bu? Ibu Ana tuh, harganya murah teman-teman, seporsi cuma 10.000 ya. Kondisinya masih panas tuh, baru keluar panci tuh. Jadi buat teman-teman yang selesai berenang atau cuma becek-becekan doang bisa makan-makan di area sini ya, karena lokasinya dekat banget gitu. Desa rekomen banget buat teman-teman yang ya backpackeran gitu di sini.
Nih uangnya. Kamu mau beli bakwan kan? Ya. Sama lontongnya tuh mana? Ini apa? Kan ada. Dikit aja enaknya. Uang pas aja nih si ibunya. Nih. Susah. Tuh, kita mau beli bakwan juga. Ibu. Ibunya. Oh iya. Ambil bikin status. Tuh. Masih fresh dari panci. Gorengan piranan, Bu? Kali ewu. 2000. Ah, 10.000 wae. Kalau yang Salewi itu 5.000. Goceng. Goceng ewu. Sedoso itu 10. 10.000. Seapa? Sedoso. Nama Inggris Jawa paling halus. Aku sing Jawa, iki wong Sunda. Jangan cicing ya. Ya, iya cicing. 5.000 goceng ewu. Ya lo bakwan sing anget, Bu. 10.000 kasih ibunya. Oh ya. Habis ntar juga. Ya itu. Ya itu biar kembalian. Oh, boleh. Ya udah deh menang. Udah kasih aja. Coba. Bu jadinya 7.000 aja nggak ada receh lagi. Bilang. Jadinya 7 deh, Bu. Nggak ada uang kecil lagi. Mau tahu nggak? Nah. Tempe? Bagaimana tempe? Ini tempe. Campur deh. Campur. Tahu boleh tahu. Mm-mm. Pas. Berapa bahasa Jawanya? 7.000. Ya. Matur suwun. Sami-sami, Mbak. Terima kasih ya, Bu. Kita udah beli apa nih? Beli gorengan, Sama tahu sama bala-bala. Kayaknya enak juga masih anget-anget. Kita sama beli somai. somai. Kita ganjel dulu karena belum dapat. Brek. Ya. Ya. Terus kita mau nyari apa? Lewat sono aja lah. Ini tanjaknya nanjak banget. Oh ya udah, kita nyari oleh-olehnya nanti teman-teman. Kita mau ke tempat sana dulu, nyari spot buat duduk-duduk makan. Oke? Ikutin terus keseruan kita. Kita mau lanjut buat makan apa yang udah kita beli dulu. 1 hour later. Oke, teman-teman, sekarang kanan kiri kita sudah pesawahan. Tadi betul ternyata memang ini adalah jalan yang dilewatin sama rombongan Guru Yuma waktu ke Dieng, daerah Bumi Ayunya ya. Ini sungai itu sepanjang jalan banget sungainya. Ya, memang kayaknya jadi pusat apa ya? Aktivitas warga juga ya, ada yang nyuci-nyuci tadi di situ. Ada pintu airnya bagus buat pengairan sawahnya juga tuh. Ini kanan kiri kita sawah semua tuh full. Cakep banget. Indah banget memang. Tapi kalau di jam segini memang panasnya luar biasa, terik banget. Tapi kalau tadinya misalkan kita berangkat lewat sini pagi atau posisi sore setelah hujan, after rain gitu kayaknya teduh syahdu banget dah. Enak banget. Pokoknya view-nya itu memanjakan mata kita. Bikin kita yang lagi berkendara di sini tuh nggak yang kayak boring di jalan aja gitu. Jadi enak ada yang dilihat. Waktu menunjukkan pukul 12, sekarang jam 12. Mungkin untuk sholat nanti saya kodok gitu ya, atau kalau nemu masjid. Intinya sih ya Allah kasih mendung boleh lah, tapi jangan hujan gitu ya, biar agak adem perjalanan kita nih gitu, karena kemungkinan besar kita sampai Tangerang itu di atas jam 11 malam ya. Intinya kita mah nggak yang buru-buru banget, penting selamat sampai tujuan gitu. Dan
kembali beraktivitas. Besok hari apa? Minggu untungnya. Bukan Senin. Semua seneng banget ya, teman-teman, guys, saudaraku. Bumi Ayu indah banget jalan sini. Bikin ekspedisi gitu. Bikin tur kita kali ini tuh berkesan di jalanan pulangnya gitu. Ya Allah. Pesona Indonesia banget di sini ya. Mungkin next kita akan coba untuk menelusuri jalan-jalan tempat-tempat indah bersama Nmax ini dan my future wife. Tuh, kita ngelewatin jembatan apa ini? Merah putih. Kok harus merah putih sih warnanya? Aduh, kopdes nih. Kenapa nggak ungu gitu? Jembatan para janda. Iya, kita sudah mulai melalui jalanan yang banyak penduduk ya, pemukiman penduduk. Tapi sungainya benar-benar panjang banget. Kayaknya selain Sungai Nil, Amazon ini udah terpanjang. Kayaknya ya, karena sejauh ini yang kita lihat gitu. Panjang banget dari tadi. Entah berapa kilo ini panjangnya sungainya. Dan jalan ini ternyata jalanan nasional ya. Ditandai dengan marka garis jalannya itu berwarna kuning seperti ini, berarti memang dikelola dengan sangat baik jalanannya gitu. Cuma memang nggak ngeliat yang lampu-lampu ya, minim penerangan, mungkin kalau di malam hari hanya mengandalkan lampu kendaraan. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman penonton ada rencana melalui jalan ini di malam hari, pastikan penerangan kendaraan Anda itu optimal ya. Syukur-syukur ya punya laser atau bilet gitu, karena kayaknya kalau pakai lampu bawaan tidak cukup memadai ya buat mengcover gelapnya jalanan lintas Bumi Ayu. Oke teman-teman, kita mau fokus berkendara dulu sambil ngeliatin pemandangan-pemandangan sekitar kita nih di kanan kirinya. Yahut banget, anginnya juga berhembus cukup kencang, jadi kita nggak kegerahan. Nanti kalau kita udah di spot tertentu, destinasi tertentu, sampai di mana kita akan berkabar lagi. Tonton terus perjalanan kita sampai selamat di rumah masing-masing. Yuk, ciao. Apa katanya? Goceng. Oke, kita udah di daerah Cirebon, tapi kita nggak lewat Cirebon kotanya, mengarah ke Pantura. Kita lagi rest dulu buat beli es. Tuh. Nah, kita beli es di Es Kelapa Muda. Daerah mana? Oh, Bola. Kalau Bola seringnya daerah Tangerang Kabupaten, Tiga Raksa. Oh, jauh biasanya arah ke Banten itu. Hah? Ya setengah jam lah, dekat. Yo, makasih ya Mas. Mana es kelapanya? Apaan? Duren. Kok warna kuning? Aji duren. Tuh, es kelapa gini. Oh, coba. Enak. Oke. Aduh, ini ku apa dulu? Ya. Oh. Ntar dulu. Lah anjing, katanya mau dikaretin. Nah. Muda tuh kayaknya kelapanya.
Enggak, kamu aja lanjut. Nyalakan. Oke, teman-teman. Kita baru nggak rest sih, cuma beli minuman es kelapa tadi. Doi ngeliat es kelapa seger banget katanya. Lanjut aja. Ini di sini ya. Jadi berhenti sejenak buat minum es. Kita udah di Cirebon, kita mau lanjut lagi. Karena masih kurang lebih 6 jam perjalanan, masih cukup jauh lah. Si bapaknya lucu. Yo. Kita mau lanjut, masih 6 jam perjalanan, masih cukup jauh. Mana? Udah segeran? Oke, lanjut lagi. BM dia terpenuhi buat minum es kelapa. Yuk, gas terus. Cuaca masih sangat terik ya. Ya nggak terlalu terik sih. Nah, karena sudah sekitar pukul 14.00 WIB. Jadi panasnya pun nggak terlalu terasa ya teman-teman. Ternyata berasa buat dia. ya nggak terik-terik, nggak seterik tadi lah, nggak seterik 2 jam yang lalu. Ditambah udah minum es kelapa warna duren. Aku sudah trust issue duluan tadi, ternyata enak rasanya. Dan sekilas info, kata abangnya yang jual kelapa tadi, saudaranya lagi main bola di Tangerang katanya. Jauh banget dari Cirebon. Di Cirebon padahal banyak lapangan ya, main di Tangerang gitu. Jauh jasa main bolanya. Ya, alhamdulillah teman-teman, sejauh ini perjalanan cukup lancar, seru. Banyak hal-hal yang kita bahas sepanjang jalan tadi ya. Ada bapak-bapak racing, ada ya banyak hal lah. Seru pokoknya. Jadi ikutin terus, pokoknya nggak capek-capek saya bilang ke teman-teman, ikutin terus perjalanan kita, tonton terus video kita, jangan lupa like, komen, share, dan teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dukung terus channel saya dan konten kami berdua supaya kita makin semangat ya. Oke teman-teman, kita mau lanjutin perjalanan yang syahdu ini. Nanti kalau ada di spot tertentu kita akan record lagi. Oke guys, kita baru ngeres lagi setelah perjalanan tadi kurang lebih berapa? 4 jam ya, dari Guci sampai sini. Karena perjalanan kita menyisakan 4 jam lagi ini dari Subang, udah mau ke Karawang sih. Kita ngeres dulu di Plaza Top, daerah Subang. Doi kelaparan tuh. Makan apa? Makan ayam pakai nasi, tapi anak-anak ini. Minumnya teh orange, kalau saya original aja sambil ngeresin si Black. Kasihan dia capek banget, keren banget dia sempat kecil. Oke teman-teman, kita mau makan, rest bentar, setelah itu kita lanjut perjalanan lagi. Pokoknya tonton terus keseruan kita sampai ke rumah. Hey yo saudaraku, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 5:13. Kita masih on track, masih sesuai schedule. Perjalanan menyisakan waktu 4 jam lagi. Dan sekarang kita sudah hampir sampai di daerah Karawang. Masih semangat Dul? Woi mantap, 4 jam lagi kita sampai, alhamdulillah ya Allah. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui di Pantura, kalau di jam segini lihat sunsetnya, matahari terbenam, tapi semangat kita tidak pernah tengbenam. Anjay, keras king and chip ya. Oke, kita mau speedingan dulu bentar karena kita udah habis makan, udah selesai menunaikan kebutuhan perut. Motor kita udah rest sebentar, waktunya gas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya. Selamat datang di Kabupaten Karawang, terkenal dengan goyangannya, anjay.
gimana Dul, Kak Nabila, ada hal-hal yang ingin kau sampaikan khususnya tentang kesan nggak selama liburan kali ini gitu? Rasa capek ya? Ah. Pas pulang ini ya lumayan lah ya, nggak begitu makan terus cepat. Intinya happy ya, seneng ya. Lain kali kalau misalkan kita touring pakai motoran lagi, oke? Insya Allah. Dieng gas kah? Dieng gas Bandung guys. Ke Bromo gas pakai NMAX, aku sih gas aja. Mantap ya. Oke lah. Oke teman-teman, kita saksikan POV lain. Kencang. Nice, kencang. Nggak goyang ya. Wih, sip. Oke, POV lain. Pokoknya seru banget teman-teman perjalanan kali ini. Terlebih pulangnya itu memang nggak berasa capek karena prepare kita yang lebih siap ya. Evaluasi dari pas berangkat kemarin tuh harusnya kita nggak bawa 2 tas dengan beban yang terlalu ya di Nabila khususnya, kasihan. Jadi sekarang dia nggak bawa tas apapun, enak boncengnya. Kalau pegel linu mah ya udah ini ya apa ya, relate lah. Kalau yang namanya touring gini pasti identik dengan pegel-pegel pinggang ya. Tapi untuk tas dan yang lain alhamdulillah aman. Dan berkah banget perjalanan kali ini tuh kita nggak kena hujan. Kalau kemarin kan pas sampai Cirebon Brebes tuh kehujanan. Jadi ya udah malam, capek kondisinya, udah sisa 1 jam lagi malah hujan ya, jadi capek banget. Nah kali ini cuacanya mendukung, bersahabat banget, tapi sayangnya motor ini belum dicuci, kasihan gitu. Tapi it's okay kata si Black, untuk tuanku apapun kulakukan. Anjay. Itulah teman-teman, seru banget, pokoknya bahagia banget bisa sama Mandul. Saya makasih banyak banget sama Mandul udah mau nemenin touring kali ini. Kita ngurus berkas bareng. Akhirnya berhasil, meskipun dengan kendala satu dan lain hal kita bisa nyelesain semuanya. Tinggal 1 step lagi kita ke KUA daerah Curug untuk daftar. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan menikah. Doakan kita ya teman-teman, lancar hajatnya, prosesnya sampai hari H. Bahkan saat kita berumah tangga kita masih bisa seru-seruan kayak gini. Itu bahkan ke tempat yang lebih jauh, ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, dan kita akan kunjungi sama-sama. Kota-kota yang udah pernah saya lihat keindahannya akan jauh lebih indah ketika saya bareng dia. Gitu teman-teman ya. Saya terus pokoknya ikutin keseruan kita ya. Gas ngang. Pokoknya apapun bareng Bila gas. Oke. Nanti saya record lagi kalau udah ke tempat yang lebih menarik. Dadah. Much later.